Saya pilihkan pertanyaan pertama atas nama Adnan di Kutai Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saya mau bertanya, istri saya punya bisnis online dan tidak bisa dipungkiri hasilnya jauh lebih banyak dari saya yang bekerja di luar. Tapi hal ini membuat waktu berkualitas untuk keluarga berkurang dan berdampak buruk. Karena istri tidak nyaman dan tidak tenang ketika handphonenya lepas dari tangan. Nah, bagaimana mengatasi hal ini menurut Bapak dan Ibu? Inilah penyebab area konflik saya dengan istri selama ini. Mohon masukan dan pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau istri punya bisnis, dukunglah. Ya, itu sebuah berkah. Ya, sama dengan Bu Indah juga punya beberapa pekerjaan, sehingga tidak jarang memang bahkan ketika kami sedang berkendara pun dia ngurusi pekerjaannya. Nah, kita membuat sebuah sebuah komitmen gini ya. Ya, oke, kalau kamu memang ngurus kerjaan, ngomonglah. Ya, aku akan mendukung. Ya, dia katakan, sorry, aku akan ngurusi kerjaan sebentar ya, meskipun kami sedang berdua nih ya, sedang di mobil berdua, dia katakan, sorry, aku akan ngurusi pekerjaan. Nah, ketika itu terjadi ya, saya harus merelakan dan saya mendukung. Ya, saya akan mendukung meskipun konsekuensinya ada waktu-waktu yang dimana kita harapkan istri kita bersama dengan kita, dia ngurusi kerjaan. Nah, saya berharap Bapak cukup berbesar hati, cukup sabar, syukurilah, dampingilah, ya. Kalau perlu belikan handphone yang lebih baik. Nah, itu akan kan tidak sepanjang waktu. Tidak sepanjang waktu. Handphone itu bisnis online ya, tidak juga begitu. Selalu. Ya, tidak harus selalu betul. Ya, ada waktunya. Ada waktunya. Saya berharap itu akan ada komunikasi yang baik. Ya, kapan memang urus kerjaan dan kapan memang kita letakkan handphone. Karena bagaimanapun juga pasangan kita adalah jauh lebih penting dari siapapun kontak yang ada di handphone. Harus ada komitmen suami istri dalam hal itu. Baik, saya bacakan kembali pertanyaan kedua. Saya pilihkan atas nama Arfa di Majenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam harmoni keluarga. Selamat malam. Bapak dan Ibu, pemicu rumah tangga saya selama ini adalah masalah keuangan, di mana istri saya sangat teliti dengan setiap nominal uang. Sering ketika saya belanja atau beli sesuatu, istri bilang, mana notanya atau perinciannya? Kenapa tidak milih di tempat lain saja yang harganya lebih murah dan lain sebagainya? Nah, ketika saya tidak bisa berikan perincian secara detail, istri marah dan menilai saya tidak transparan akan keuangan. Dan sebaliknya saya menilai istri saya perhitungan sekali. Hal ini menjengkelkan sekali dan saya minta masukan dan pencerahannya dari Bapak dan Ibu, karena inilah konflik kami selama ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, intinya kan begini, ini area konflik, yang satu teliti, yang satu kurang teliti. Nah, saya mendorong sih memang ada jalan tengah. Ya, ada jalan tengah, artinya kalau suami istri kita teliti, ya kita harus menyesuaikan diri lebih teliti. Sebaliknya kalau istri mendengar, ya belilah ruang untuk, dalam tanda kutip, ketidaktelitian sedikit kepada suami. Ya, jangan jadikan urusan nota itu lalu menjadi konflik yang berkepanjangan. Kita diberi rezeki itu sudah bersyukur sekali ya, tapi masalah pemakaian rezeki lalu menjadi masalah. Baik, saya berikan kembali pertanyaan atas nama Haddad di Sengkurong, Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak dan Ibu. Saya mau bertanya, bagaimana jika istri atau pasangan tidak satu suara dalam mengambil keputusan, dan istri saya lebih vokal dalam membuat keputusan, sehingga sering terjadi perbedaan pendapat dan salah paham ketika akan memutuskan sebuah keputusan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pengalaman saya, kadang-kadang ada perbedaan-perbedaan yang sebetulnya itu hanya pilihan-pilihan yang berdasarkan selera, bukan pilihan mati hidup. Kalau saya ini ya, saya menganjurkan ya sudahlah. Ya, apa salahnya menuruti pasangan. Wong itu bukan masalah dalam banyak itu bukan masalah mati hidup. Ya, tapi kadang-kadang kita mau belanja kemana, mau beli barang apa, merek apa, kita mau berlibur kemana, kadang-kadang saya katakan it's okay, ya tidak ada masalah apa-apa. Ya, kadang-kadang kalau saya lebih menyerahkan, udahlah, itu hal-hal yang bukan masalah mati hidup ini. Ya, bukan masalah mati hidup, tapi masalah hanya makan apa, ini apa dan sebagainya. Tidak ada salahnya memberikan pesan itu kepada suami atau istri. Paling bagus adalah kalau saling memang
Tapi seandainya belum, jangan jadikan itu sebuah keberatan atau sebuah masalah. Baik, saya berikan kembali pertanyaan atas nama Salamah di Aceh Besar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Area wabarakatuh. konflik saya dan suami adalah kebiasaan buruk dari suami yang meletakkan baju kotor di sembarang tempat dan tidak pada tempatnya sehingga bau. Ya. Sudah saya peringatkan tegur berkali-kali, tetap saja melakukan hal yang sama dan sepertinya tidak mau belajar untuk mencoba menaruh di tempat yang semestinya. Sering memancing emosi sehingga kerap bertengkar karena hal ini. Bisakah Bapak dan Ibu berikan solusinya? Karena anak-anak sudah besar dan malu ketika ribut soal baju kotor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu masuk dalam area yang ketujuh, yaitu ragam perbedaan, termasuk kebiasaan menaruh baju kotor. Komunikasikan sudah, ya. Yang tadi saya katakan solusinya adalah ya sudah, terima saja. Lalu mengisilah kekurangan suami atau istri atau pasangan. Ya sudah, kalau memang ini tidak bisa dirubah, ya sudah dikomunikasikan belum bisa berubah. Tentu kalau suaminya mendengar, ya Pak, tolonglah sekali-kali ke tempatnya, ya toh, minimal seminggu 2 kali 3 kali. Tapi kalau memang tidak bisa, saya mendorong begini, ya sudahlah, ya kadang-kadang ngalah itu bukan berarti kalah. Ya kadang-kadang ketika ngalah dan kita melakukan dengan rela, dengan ikhlas, itu menurut saya kok tidak apa-apa. Ya sudah, kalau memang suami tidak bisa menaruh baju sembarangan, menaruh baju di tempatnya, ya sudah sih, apa salahnya memasukkan ke kotak pakaian. Ya butuh sehari, mungkin butuh 1-2 menit. Ya tapi kalau lalu ini dirasa-rasakan, wah ya makin lama makin menjadi konflik berkepanjangan. Ya ngalah, lakukan dengan ikhlas. Baik, ada pertanyaan yang saya berikan atas nama Fawas di Selangor, Malaysia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika karena pekerjaan maka terjadi kesenjangan antara saya dan istri? Ya. Kami satu tempat kerja, tapi istri punya posisi jauh di atas saya. Ya. Apalagi dari segi gaji jauh lebih banyak. Ya. Dan istri sering lupa kalau saya suaminya. Sehingga seringkali memerintah seenaknya. Jika ada yang tidak sesuai dengan kemauannya, langsung marah-marah semaunya. Dengan konflik seperti ini, bisakah Bapak dan Ibu berikan pencerahan apa yang sebaiknya saya lakukan sebagai pria dan juga suami? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak perlu belajar berbesar hati. Ya, perlu belajar berbesar hati. Kalau kebiasaan istri lalu terbawa sampai ke rumah. Ya. Di rumah pun diperintah. Ya. Saya itu menurut saya mungkin bukan hal yang mudah ya bagi laki-laki. Kalau ibu mendengar, ibu dengarkanlah itu cerita suami. Ya, oke. Di tempat kerja posisi lebih tinggi, tapi di rumah tetaplah suami pemimpin adalah keluarga. Kalau sampai ke bawah, saya mendorong Bapak ya maklumi saja. Ya, maklumi saja. Ya, berbesarlah hati. Ya, dan syukurilah. Paling tidak penghasilan istri lebih banyak. Syukurilah ya. Baik, saya berikan kembali pertanyaan atas nama Faiz yang ada di Jombang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan cara mendidik anak antara saya dan istri sering menjadikan konflik di antara kami. Anak-anak seperti punya dua sikap yang berbeda jika bertemu kami berdua. Istri menganggap cara mendidik saya terlalu keras, sedangkan saya menilai cara mendidik istri membuat anak manja dan tidak bisa mandiri. Saya minta saran dari Bapak dan Ibu akan hal ini supaya bisa menyepakati cara mendidik anak bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu yang kita alami. Ya, saya cenderung lebih memanjakan. Istri cenderung lebih keras, ya Bu Indah, ya lebih cenderung keras. Nah, menurut saya begini, jangan tunjukkan perbedaan itu, pertengkaran itu di hadapan anak. Betul. Kalau istri sedang mendidik, ya suami diam. Kalau suami sedang mendidik, istri diam. Nah, sebetulnya kombinasi antara keras dan lembut itu akan menghasilkan keseimbangan. Ya, ada waktunya anak perlu disiplin, ada waktunya anak perlu kasih sayang. Nah, tinggal kita suami istri rembukan. Kapan bagian istri, kapan bagian suami. Jangan perlihatkan pertentangan itu di hadapan anak.
Baik, saya pilihkan pertanyaan atas nama Hamidah Zainuddin di Poso, Sulawesi Tengah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu waktu awal-awal menikah, suami bilang aku menerima kamu apa adanya. Ya. Demikian pun saya, tapi setelah sekian tahun menikah dengan berbagai konflik, kekurangan dan lain-lain, untuk memaafkan saya saja ada syarat yang diajukan dan banyak sekali. Bagaimana untuk kembali bisa memulai menerima kondisi pasangan dengan tulus seperti awal-awal kami dulu membangun cinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang pernah kita sampaikan bahwa ketika orang pacaran atau awal-awal biasanya kita punya toleransi yang sangat tinggi. Nah, seiring dengan waktu ketika sudah menikah, bukan toleransinya yang meninggi atau memperbesar, tapi tuntutannya yang tinggi. Nah, terbalik sebetulnya ya, pada waktu kita masih pacaran kita punya toleransi. Ya, punya toleransi, tidak apa-apa, telat tidak apa-apa dan sebagainya. Nah, pada waktu kita sudah menikah, toleransi kita harus kita perbesar. Jangan ketika sudah menikah lalu diperkecil. Nah, Bapak Ibu, toleransinya diperbesar, pengertiannya diperbanyak, penerimaannya diperluas. Jangan karena sebenarnya begitu, ketika pacaran semua tidak apa-apa. Ketika menikah semua jadi masalah. Jadi perluaslah penerimaan, perluaslah semua tuntutan dikecilkan. Baik, ini ada pertanyaan atas nama Yusuf di Sidoarjo. Ya. Selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat malam. Bagaimana jika meminta maaf tapi untuk sekedar supaya pertengkaran tidak berlanjut dan berkepanjangan? Ya, permintaan maaf ya, tulis, itu yang sering kali saya lakukan juga. Ternyata. Ya, enggak lah ya. Ya, itu alasan pertama. Lalu alasan kedua tetap tetap begini. Saya mendorong bahwa setiap kali kita melakukan kesalahan, lakukanlah self koreksi, ya, mengkoreksi diri sendiri, ya, meskipun ya saya minta maaf, sebentar lagi harmoni keluarga kok. Perlu saya cium. Ayo kita berangkat dan sebagainya. Pertanyaan berikutnya Pak Santo. Baik, saya berikan kembali pertanyaan. Ini ada yang usul Pak Yus atas nama Karyo di Klik Balu. Gak seru kalau harmoni keluarga tidak bahas soal seks. Baik, saya bacakan ya pertanyaannya, nanti jawabannya terserah Pak Yusan Benda. Baik, atas nama Kairil di Kili Balu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ada konflik yang terjadi selama ini dengan istri soal keintiman. Iya. Karena di saat saya menginginkannya, istri menolak. Dan sedang tidak bergairah, demikian sebaliknya. Dan sering karena kesibukan dan pekerjaan istri lebih dahulu tidur. Saya ajak bermesraan pun juga sering menolak dan merespon sebentar lalu menghentikannya. Entah alasan kenapa. Apa solusi dari Bapak dan Ibu mengenai hal ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk semua suami istri ini hal yang kalau cuma hal gini mungkin saya bisa jawab. Asal tidak terlalu detail-detail ya. Jadi begini, ini bicara mengenai frekuensi hubungan intim. Pertanyaannya seberapa sering? Ya. Kalau ada pertanyaan seberapa sering dalam berhubungan intim untuk suami istri, adalah sesering yang diinginkan suami atau sesering yang diinginkan istri. Artinya begini, bagi istri, kalau suami sedang menginginkan, layanilah. Bagi si istri, kalau istri sedang menginginkan, suami layanilah. Ya, karena keinginan yang tidak tersampaikan, tersalurkan, itu seringkali menjadikan kepala pusing ya. Jadi saya tapi sebaliknya begini, di sisi yang lain kita juga harus memahami, oh istri saya sedang capek, kita harus memahami, jangan capek dipaksa. Itu namanya pemerkosaan di dalam rumah tangga ya. Ya, kita di satu sisi kita harus memahami kalau pasangan kita sedang tidak menginginkan karena masalah sesuatu, tapi secara umum bagi suami apa yang diinginkan istri kita harus turuti. Bagi istri, apa yang diinginkan suami, seberapa sering kita harus ikuti sehingga semuanya akan terpuaskan. Baik, tinggal 1 menit Pak. Ya, mungkin. 1 menit ya.
Saya sadar masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, tapi saya berharap dengan apa yang kita sampaikan tadi, paling tidak kita bisa mendapatkan jawaban lah ya. Saya berharap jangan pernah menyerah untuk kita mengharmoniskan dan merajut kembali keluarga kita. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Pak Yusnabenda untuk sharingnya, pencerahannya, dan jelasnya karena waktu jualan program Harmoni Keluarga episode 73 berakhir di kesempatan malam hari ini. Terima kasih buat kebersamaannya, dan untuk minggu depan kita berjumpa kembali di kesempatan Harmoni Keluarga di hari Kamis tanggal 7 April, Pak Yus. Tanggal 7 April. 7 April 2022. Jamnya? Jam 8:30 malam. 8:30 karena itu sudah mulai puasa, jadi akan ada saudara-saudara kita yang mungkin terawih dan sebagainya. Jadi setelah itu kita akan mundur setengah jam, ya 8:30. Baik, terima kasih buat kebersamaannya dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.